Pernah nggak sih kalian minum minuman manis kemasan dan kalian bertanya-tanya gitu, kenapa minuman manis itu bisa tahan berbulan-bulan? Dan kalau kalian makan kue, itu kuenya bisa menarik banget warnanya. Jawabannya adalah dengan penggunaan bahan tambahan pangan. Halo semuanya, nama aku Nawalia, aku dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Hari ini aku bakal bahas tentang bahan tambahan pangan. So, keep watching! Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya lebih dari 5.000 jenis makanan olahan yang kita konsumsi sehari-hari seperti roti, sosis, minuman kemasan, dan juga camilan yang kita makan, semua mengandung bahan tambahan pangan. Tujuannya banyak, tapi salah satu diantaranya adalah meningkatkan daya simpan dan juga membuat warnanya lebih menarik. Selain itu, produsen juga harus memperhatikan efisiensi biaya produksi. Artinya, mereka mencari kombinasi bahan dengan biaya serendah mungkin, tetapi tetap mampu memberikan karakter produk yang sesuai target, baik dari segi rasa, tampilan, maupun daya tahan. Jadi, penggunaan BTP bukan hanya soal menambah zat ke dalam makanan, tetapi juga bagian dari strategi formulasi ilmiah untuk menciptakan produk yang aman, menarik, dan efisien secara ekonomi. Bahan tambahan pangan atau yang bisa kita singkat BTP adalah zat atau campuran zat yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan selama proses produksi, penyiapan, pengemasan, pengangkutan, dan lain sebagainya untuk tujuan tertentu. Tujuan ini termasuk memperpanjang umur simpan, meningkatkan rasa, tekstur, penampilan, dan keseluruhan produk makanan. BTP bukan bahan baku makanan, juga bukan kontaminan, melainkan bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk memengaruhi sifat dan bentuk makanan. BTP digunakan untuk memberikan berbagai karakteristik penting pada produk makanan yang kita konsumsi setiap hari. Mulai dari rasa dan aroma yang menggugah selera, warna yang menarik perhatian, hingga tekstur yang lembut dan konsisten. Semua itu berperan dalam menciptakan eye appeal, yaitu kesan pertama yang membuat makanan terlihat lezat bahkan sebelum dicicipi. Selain untuk tampilan dan cita rasa, BTP juga digunakan untuk mengurangi kadar lemak, gula, atau kalori pada produk tertentu, sehingga lebih sehat dan sesuai dengan gaya hidup modern. Ada juga yang berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi atau manfaat kesehatan, misalnya melalui fortifikasi vitamin, mineral, atau serat pangan. Penting untuk diingat, BTP tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak layak. Tidak boleh juga untuk menutupi proses pengolahan yang salah, dan tidak boleh digunakan untuk menutupi kerusakan pada makanan. Dengan kata lain, BTP hanya boleh digunakan untuk meningkatkan keamanan dan juga mutu produk, bukan untuk menipu konsumen ya. BTP memainkan peran penting dalam industri makanan, tapi penggunaannya tidak bisa sembarangan. Semua harus memenuhi standar keamanan yang ketat. Setiap BTP harus memenuhi 4 prinsip dasar. Pertama, aman dikonsumsi manusia dalam jumlah yang ditentukan. Kedua, stabil selama penyimpanan dan pengelolaan. Ketiga, efektif mencapai tujuan seperti memberi rasa, warna, atau mencegah mikroba. Dan keempat, harus kompatibel dengan bahan lain tanpa menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Perlu teman-teman ketahui kalau misalnya bahan tambahan pangan itu tidak boleh dikonsumsi sebagai makanan atau minuman itu sendiri. Dan karena dia merupakan campuran zat kimia, maka penggunaannya dibatasi dan juga diatur dalam undang-undang. Lembaga Keamanan Pangan memastikan setiap BTP telah melalui uji keamanan dan memiliki izin edar resmi. Penjamin keamanan BTP dilakukan melalui proses berlapis, mulai dari uji toksisitas, penentuan batas aman konsumsi harian, hingga evaluasi dan registrasi resmi oleh BPOM. Di Indonesia, penggunaan BTP sudah diatur sejak lama, mulai dari Permenkes nomor 722 tahun 1988 yang kemudian direvisi lewat Permenkes 1168 tahun 1999 hingga aturan terbaru yaitu Permenkes nomor 33 tahun 2012.
yang lebih komprehensif dan sesuai dengan standar internasional. Selain Permenkes, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 yang kini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2009 yang lebih luas karena mencakup pengawasan pangan dari hulu sampai hilir. Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 masih berlaku untuk mengatur label dan iklan pangan agar konsumen tidak disesatkan. Dengan pembaruan dan harmonisasi regulasi, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh bahan tambahan pangan di Indonesia aman, terkontrol, dan sesuai perkembangan teknologi modern. Jadi, kalau kamu lihat produk dengan izin BPOM, itu bukan sekedar label. Itu tandanya bahwa produk tersebut sudah melalui proses panjang untuk menjamin keamanan dan mutu. Teman-teman pernah kepikiran nggak sih gimana caranya BTP bisa dinyatakan aman buat dikonsumsi? Ternyata di balik satu kata aman, ada proses panjang dan penuh tanggung jawab. Nah, ada 6 langkah utama yang biasanya dilakukan untuk memastikan keamanan BTP. Kita akan bahas satu persatu. Langkah pertama dimulai dari proses penilaian dan izin resmi oleh lembaga pengawas. Kalau di Amerika namanya FDA. Mereka meneliti data ilmiah lewat proses Food Additive Petition. Tapi ada juga bahan yang udah dianggap aman sejak lama, disebut GRAS. Di Eropa, tugasnya dipegang oleh EFSA, yang menilai resiko bahan terhadap kesehatan konsumen. Sedangkan di Indonesia, BPOM memastikan setiap bahan udah dievaluasi, didaftarkan, dan punya izin edar resmi yang diperbaharui secara berkala. Setelah itu, bahan diuji lewat serangkaian tes toksikologi untuk memastikan nggak berbahaya bagi tubuh. Ada 3 uji utama. Yang pertama LD50 untuk melihat dosis yang bisa menyebabkan 50% hewan percobaan mati. Lalu yang kedua ada uji toleransi maksimum 21 hari untuk tahu dosis harian tertinggi yang masih aman. Lalu yang ketiga ada uji subkronik 90 hari buat memantau efek jangka menengah terhadap organ tubuh. Nah, dari sinilah ditentukan nilai Noel atau dosis tertinggi tanpa efek berbahaya. Nilai Noel inilah yang jadi dasar untuk perhitungan ADI atau Acceptable Daily Intake. Biasanya faktor keamanannya dikali 100, 10 untuk perbedaan antara hewan dan manusia, lalu 10 lagi untuk perbedaan antar individu. Contohnya, kalau Noelnya 50 mg per kilogram per hari, maka ADI-nya 50 ditambah 100, sama dengan 0,5 mg per kilogram per hari. Yang artinya, orang dengan berat 60 kg bisa aman mengkonsumsi hingga 30 mg per hari. Dari sinilah ditentukan batas maksimum penggunaan atau BMP, yaitu jumlah tertinggi BTP yang boleh dipakai dalam makanan. Nilai BMP ini berbeda tergantung dengan jenis dan konsumsi harian masyarakat. Nah, untuk bayi dan anak-anak sendiri, batasnya itu biasanya lebih rendah karena tubuh mereka lebih sensitif. Yang ketiga, ada evaluasi paparan dan batas aman. Peneliti juga menghitung seberapa banyak BTP masuk ke tubuh lewat makanan yang kita konsumsi setiap hari. Dari sini ditetapkan batas aman konsumsi harian atau ADI. Prinsipnya sederhana. Makin sedikit, makin baik. Yang keempat ada pengujian dan pengendalian kualitas. Nah teman-teman, meskipun BTP udah disetujuin, tapi BTP tetap harus diproduksi dengan standar Good Manufacturing Practice atau GMP. Setiap batch-nya diuji dengan kemurnian dan keamanan pakai alat canggih seperti HPLC dan juga GCMC. Selain itu, biasanya dilakukan juga uji mikrobiologi untuk memastikan nggak ada kontaminasi. Kelima, ada pelabelan dan informasi konsumen. Setiap bahan tambahan wajib dicantumkan di label. Biasanya ditulis nama dan kode E-nya. Misalnya E100 untuk kurkumin atau E160A itu untuk beta-karoten. Terus label juga wajib mencantumkan peringatan alergi supaya konsumen bisa memilih produk dengan aman. Yang keenam atau yang terakhir ada monitoring dan kepatuhan. Terakhir tentu aja pengawasan di lapangan. BPOM rutin melakukan inspeksi ke pabrik dan pasar.
Kalau ditemukan bahan berlebihan atau berbahaya, produknya langsung ditarik dari peredaran. Walaupun regulasi penggunaan BTP sudah tertulis jelas dalam peraturan, namun dalam prakteknya masih sering ditemukan masalah dalam penggunaan BTP, seperti penggunaan melebihi batas maksimal yang ditentukan, terus penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang seperti formalin atau boraks, dan juga penggunaan bahan non-BTP sebagai BTP. Menurut BPOM sendiri, BTP dibagi menjadi 27 jenis. Namun di video kali ini kita hanya akan membahas 4 diantaranya, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, stabilizer, dan juga emulsifier. Pernah nggak sih teman-teman beli makanan atau permen cuma karena warnanya yang menarik banget? Warna emang punya daya tarik yang luar biasa, bahkan sebelum kita cicip makanan tersebut, mata kita tuh udah lapar duluan. Nah, di dunia industri pangan, warna bukan sekedar soal estetika teman-teman. Warna juga mencerminkan identitas produk, resepsi rasa, dan bahkan kualitas. Karena itu, pewarna makanan menjadi salah satu bahan tambahan yang paling sering digunakan, dan juga diawasi tentunya. Sederhananya nih ya teman-teman, pewarna makanan itu BTP yang digunakan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mempertahankan atau memperkuat warna alami dari si makanan itu sendiri. Terus yang kedua, ada mengganti warna yang hilang selama proses pengolahan. Dan yang ketiga, tentu saja untuk membuat makanan lebih menarik secara visual. Pewarna itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pewarna alami dan juga pewarna sintetis. Tapi sayangnya nggak semua pewarna sintetis itu aman karena beberapa bersifat toksik, terus menimbulkan gangguan kesehatan bagi tubuh kita. Pewarna sintetis ini sendiri contohnya ada tartazin atau warna kuning, terus brilliant blue atau warna biru. Dia itu dibuat secara kimia. Terus warnanya lebih tajam, lebih stabil juga, serta lebih ekonomis. Cuman tadi beberapa memang diawasi karena dia bisa menimbulkan efek alergi atau toksik bagi tubuh jika melebihi batas yang amannya. Warna alami ini sendiri biasanya berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun mikroba. Contohnya karotenoid dari wortel atau tomat, terus antosianin dari anggur dan juga ubi ungu. Ada juga klorofil dari daun hijau, terus kurkumin atau kuning dari kunyit. Tadi sempat di-highlight kalau pewarna sintetis itu beberapa nggak aman. Nah, kelebihan dari pewarna alami ini adalah sifatnya yang aman. Bahkan beberapa bisa memberikan manfaat kesehatan seperti efek antioksidan. Tapi ada juga kelemahannya, yaitu stabilitasnya yang rendah. Karena dia merupakan dari alam, dia itu cenderung nggak tahan terhadap panas, cahaya, dan juga pH. Sehingga warnanya itu lebih mudah pudar. Ada juga loh pewarna yang sebenarnya dilarang, cuman masih banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya itu ada rhodamin B. Dia itu biasanya ada di kerupuk yang warna-warni gitu. Dan ini bisa berbahaya banget buat tubuh karena bersifat toksik dan juga menyebabkan kerusakan hati, ginjal, bahkan dia berpotensi karsinogenik teman-teman. Dan contoh lainnya itu ada methylene yellow, terus ada amartan, dan juga auramin O. Oh ya teman-teman, ada yang menarik banget nih. Jadi sekarang tuh para peneliti lagi ngembangin inovasi yang menarik untuk masa depan pewarna pangan. Contohnya itu ada mikroenkapsulasi. Dia itu bisa membuat pewarna alami lebih tahan terhadap cahaya dan juga panas. Terus ada juga fermentasi mikroba. Dia mampu menghasilkan pigmen alami dalam skala yang besar. Ada juga pemanfaatan limbah pangan seperti kulit buah atau kulit sayur sebagai pewarna alami baru. Kita bakal lanjut pembahasan tentang pengawet makanan. Teman-teman pernah gak sih beli makanan terus makanannya bisa tahan berhari-hari tanpa basi? Itu bukan sulap, bukan sihir, tapi itu peran dari pengawet makanan teman-teman. Tujuan utama pengawet itu bukan untuk manipulasi produk, tapi untuk menjaga kualitas, terus memperpanjang umur simpan dari produk itu, serta mencegah pertumbuhan dari mikroba pembusuk yang bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, kenapa sih pengawet ini diperlukan dalam makanan? Nah, produk alami itu biasanya cepat rusak kalau misalnya nggak pakai pengawet. Karena produk alami kandungan airnya biasanya lebih tinggi, terus nutrisinya bisa jadi sumber makanan bagi mikroba deh. Nah, dalam industri pangan, pengawet ini bisa jadi langkah yang penting banget buat produk tetap aman dikonsumsi dalam waktu yang lama.
Pengawet dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu antioksidan dan juga antimikroba. Antioksidan itu untuk mencegah oksidasi lemak dan juga ketengikan, sedangkan antimikroba biasanya digunakan untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri, jamur, dan juga kamir. Cara kerja pengawet antimikroba ini biasanya dengan beberapa mekanisme, seperti dia merusak dinding sel dari mikroba, terus menghambat enzim yang penting di dalam sel-sel mikroba, terus juga membuat lingkungan jadi nggak cocok buat tumbuhnya mikroba ini. Jadi akibatnya pertumbuhan mikroba melambat dan makanan jadi lebih tahan lama. Saat kita mau menentukan jenis pengawet untuk produk kita tuh perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, diantaranya itu ada spektrum mikroba yang ingin kita kendalikan. Terus ada juga pH dan aktivitas air dari si produknya. Terus ada stabilitas bahan terhadap suhu atau cahaya, dan juga legalitas dan juga bahan dari penggunaannya. Misalnya pengawet tertentu tuh bisa efektif di asam tapi kurang aktif di pH netral. Kalau kita lihat dari asalnya, pengawet ini dibagi menjadi dua, yaitu pengawet organik dan juga pengawet anorganik. Pengawet organik ini biasanya berasal dari alami tentu saja, bisa dari asam dan juga garam. Contoh asam itu asam benzoa, terus sorbat, ada juga propionat dan asetat. Terus kalau misalnya pengawet organik itu basisnya mineral atau senyawa sintetis kayak nitrit, sulfit. Terus biasanya digunakan untuk daging, wine, dan juga buah kering. Beberapa pengawet dilarang karena dia beresiko tinggi bagi kesehatan tubuh kita. Contohnya itu ada formalin atau formaldehid. Dia tuh bisa bersifat toksin dan juga karsinogenik. Ada juga boraks dan asam borat. Dia dapat menyebabkan kerusakan ginjal terus juga gangguan reproduksi. Selain peran yang besar dalam menjaga keamanan pangan dengan cara menghambat si bakteri patogen ini, pengawet juga bisa mengurangi resiko keracunan makanan akibat bakteri pembusukan. Selain itu, dia juga bisa memperpanjang masa simpan, sehingga efisien dalam distribusi produk pangan. Namun, jika pengawet ini digunakan secara berlebihan atau melebihi batas amannya, pengawet ini juga bisa menimbulkan efek negatif bagi tubuh kita, teman-teman. Kayak misalnya dia bisa nyebabin sakit kepala dan mual, atau bisa juga gangguan pencernaan bagi orang yang sensitif terhadap natrium benzoat atau sulfit. Terus konsumsi jangka panjang bagi kita yang nggak sengaja kemakan formalin atau boraks itu juga bisa nyebabin kerusakan di hati dan ginjal. Nitrit dan nitrat yang berlebihan pada daging olahan itu juga bisa berpotensi untuk membentuk senyawa karsinogenik. Terus pada anak-anak, beberapa pengawet juga bisa memicu iritasi lambung serta gangguan metabolisme. Pemanis dalam BTP fungsinya tentu saja untuk memberikan rasa manis pada produk makanan kita. Sumbernya itu bisa dua, yaitu pemanis alami dan juga pemanis sintetis. Pemanis alami contohnya ada madu, sirup gula, atau stevia. Terus kalau pemanis sintetis contohnya ada sakarin, aspartam, dan juga sukralosa. Sama seperti pewarna, pemanis alami itu biasanya lebih aman dan juga lebih natural. Sedangkan kalau pemanis sintetis itu biasanya dari sisi efisiensi lebih stabil, terus manisnya juga kuat dan kalorinya tuh biasanya lebih rendah. Secara ilmiahnya, pemanis dibagi menjadi dua lagi nih teman-teman, yaitu pemanis termetabolisme. Dia itu bisa dicerna tubuh dan juga menghasilkan energi. Contohnya ada aspartam, siklamat, netoam, dan juga stevia. Sedangkan untuk pemanis yang tidak termetabolisme, dia itu nggak bisa diserap tubuh, terus dia kalorinya hampir nol. Klasifikasi pemanis termetabolis dan yang nggak termetabolis ini penting banget buat orang-orang yang lagi jaga kesehatan badannya atau berat badannya. Terus juga bisa bermanfaat banget untuk penderita diabetes yang tetap pengen makan makanan manis tapi nggak ada kadar gula darahnya. Beberapa pemanis dilarang penggunaannya, contohnya itu ada dulcin, terus siklohexalamin atau siklamat dalam dosis yang tinggi. Terus ada juga aspartam palsu tanpa izin edar. BTP pemanis ini kalau digunakan dengan tepat dia punya banyak banget manfaat. Contohnya dia bisa membantu mengontrol berat badan, terus membantu penderita diabetes juga supaya bisa tetap makan manis dan juga mengurangi asupan kalori harian. Tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, pasti ada resiko kesehatannya. Nah, beberapa peneliti itu nunjukin adanya gangguan metabolisme, terus ketidakseimbangan mikrobiota usus, dan juga respon insulin yang bisa berbeda-beda di setiap orang. Sekarang banyak banget yang ngebandingin antara pemanis sintetis dan juga pemanis alami. Pemanis sintetis ini emang punya banyak banget keunggulan ya teman-teman. Kayak dia bisa lebih manis, terus stabil juga kan di suhu tinggi, dan juga harganya lebih murah. Tapi pemanis alami seperti stevia
itu makin populer karena dianggap lebih aman, ramah lingkungan, dan juga lebih organik. Siang hari kalau misalnya panas banget, itu makan es krim memang paling bener deh. Nah, tapi teman-teman pernah gak sih kepikiran kenapa tekstur es krim itu bisa tetap lembut terus gak cepet meleleh padahal udah disimpan agak lama? Nah, jadi itu semua tuh karena adanya emulsifier. Emulsifier merupakan BTP yang fungsinya untuk ngejaga agar dua bahan yang biasanya tuh nggak bisa nyatu kayak air dan minyak itu bisa tetap stabil. Peran dari emulsifier ini penting banget. Mulai dari dia bisa ngebentuk tekstur yang lembut, terus bisa mencegah pemisahan fase, dan juga bisa memperpanjang umur simpan dari si produk ini. Kalau ngebahas tentang emulsifier, ada yang namanya proses emulsifikasi. Nah, secara ilmiah, proses emulsifikasi ini terjadi melalui 3 tahap utama. Yang pertama itu ada penurunan tegangan permukaan. Jadi, emulsifier ini ngebantu minyak dan air bisa bercampur secara halus. Yang kedua ada stabilisasi dari si emulsinya. Saat molekul emulsifier ini membentuk lapisan pelindung agar campuran tidak terpisah. Dan yang ketiga itu ada optimasi kualitas, yang dimana ukuran dari tetesan kecil dan juga stabil menentukan tekstur serta viskositas dari produk akhir yang menggunakan emulsifier. Kalau dilihat dari sumbernya, emulsifier ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada emulsifier alami, sintetis, dan juga semi-sintetis. Emulsifier alami ini kaya lecitin kedelai, terus kuning telur, dan juga karagenan. Yang kedua ada emulsifier sintetis, contohnya ada polisorbat dan monoglycerida. Dia itu punya stabilitas yang tinggi, terus umur simpan yang panjang juga. Yang terakhir ada semi-sintetis. Semi-sintetis ini merupakan hasil modifikasi bahan alami yang menggabungkan keunggulan dari keduanya, seperti propylene glycoester. Kualitas dari si emulsi ini ditentukan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada ukuran tetesan, jadi semakin kecil dia bakal semakin stabil. Terus yang kedua ada viskositas. Viskositas ini memengaruhi tekstur dari si produknya. Yang ketiga ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan menjadi indikator dari efisiensi kerja si emulsifier ini, teman-teman. Selain dari 3 faktor utama tadi, ada juga faktor fisik kayak pH, suhu, dan juga kecepatan dari pengadukan. Emulsifier alami dia punya keunggulan, dia itu aman dan juga ramah lingkungan, tapi sifatnya lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan juga pH. Sementara emulsifier sintetis dia biasanya lebih stabil dan penggunaannya dibatasi oleh regulasi atau undang-undang. Nah, disinilah muncul semi-sintetis. Dia muncul sebagai solusi di tengah-tengah, tetap efisien tapi juga lebih ramah lingkungan dibandingkan emulsifier kimia murni atau sintetis. Sama seperti BTP yang lainnya, emulsifier ini juga punya dampak negatif dan dampak positifnya. Emulsifier punya banyak manfaat, kayak dia bisa ningkatin tekstur, terus kelembutan, serta homogenitas produk pangan, kayak roti, es krim, susu, dan juga mayones. Selain itu, emulsifier bisa menstabilkan produk, biar nggak cepat rusak atau terpisah fasenya. Emulsifier alami sendiri kayak lecitin kedelai yang tadi, itu dia juga mengandung fosfolipid yang baik untuk fungsi otak. Jika digunakan secara berlebih, emulsifier ini berpotensi untuk merubah mikrobiota usus. Jadi intinya, BTP itu nggak selalu bahaya, asalkan dipakai sesuai aturan. Tanpa BTP, makanan itu warnanya nggak bakal menarik, terus nggak tahan lama, serta rasanya juga akan aneh. Masalah baru akan muncul kalau BTP yang digunakan berlebihan atau menggunakan BTP yang dilarang seperti formalin dan rodamin B. Itu yang bikin bahaya. Sebagai konsumen, tugas kita itu simpel. Yang pertama, cek label produk. Yang kedua, pilih bahan atau makanan yang aman. Jangan tergiur dengan warna yang mencolok ataupun harga yang murah. BTP itu bukan musuh, melainkan alat bantu. Maka dari itu, pakailah dengan bijak ya teman-teman. Sekian video tentang bahan tambahan pangan hari ini. So, jangan lupa terus tonton video di channel ini dan see you guys. Bye!